Tiga kekuatan, Pak. Dan saya tahu persis jenengan itu seperti apa. Kekuatan pertama agar bisa merangkul orang, menggerakkan orang, itu adalah dengan faktor punya kekuasaan. Dan jenengan tidak punya itu. Yang kedua adalah faktor money. Uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Damar Bumi TV. Saat ini saya berada di Kabupaten Wonogiri, sebuah kabupaten yang berada di sisi selatan paling timur Provinsi Jawa Tengah. Perjalanan saya kali ini adalah untuk bersilaturahim dengan tokoh lingkungan hidup yang bernama Bapak Joko Andoyo. Dusun Wat Glinggang, Desa Joho, Kecamatan Purwantoro. Disinilah beliau beserta istri dan 5 anaknya tinggal. Di sela waktunya sebagai penjual kambing dan petani, beliau tetap berada di barisan paling depan dalam menjaga kelestarian alam, terutama kawasan hutan Gunung Brojo, yang memang tidak jauh dari tempat kediamannya. Bersama warga Wat Glinggang khususnya, beliau mengisi waktu dengan kegiatan menanam ribuan pohon sejak tahun 2016. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita simak obrolan saya dengan beliau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di Damar Bumi TV. Alhamdulillah sekarang saya sudah nyampe di kediamannya Pak Joko, tokoh lingkungan hidup. Dan ini sebuah kehormatan karena saya bisa ngobrol langsung. Dan Pak Joko yang ini, Bapak Joko Andoyo. Dan ini adalah Pak Nyono. Cuman satu orang yang sebetulnya sudah di calling, tapi berhubung karena cuaca buruk jadi belum bisa datang. Mudah-mudahan nanti bergabung. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berbagi informasi Siap. di saat banyak hutan yang digunduli, di saat banyak bencana akibat longsor. Ya salah satu faktornya adalah manusia. Tapi justru berbeda dengan di sini yang dipelopori oleh jenengan, kalau tidak salah yang saya tahu itu dari tahun 2015. Ya, insyaallah. Jadi Pak Joko dengan Pak Nyono dan lain-lain itu melakukan kegiatan penanaman, terutama adalah di Gunung Brojo. Ya. Karena memang Pak Joko punya kediaman di sini gitu, daripada jauh-jauh ya lingkungan setempat. Awal mulanya itu bagaimana Pak? Kok bisa gitu? Bisa tertarik untuk melakukan kegiatan ini? Kalau saya kan kelahiran dari Boyolali saya. Kilen Asama Kopassus sebelah barat. Ya. Tempat saya itu Pongging. Itu sumber melimpah. Kemudian saya sering main ke Ponggok, Klaten, karena tempat saya itu dekat. Sana itu sumber melimpah dan air mengalir itu sepanjang tahun. Ya. Sementara saya di sini, saya dapat istri di sini. Kondisi Gunung Brojo itu gunungnya gunung batu, jadi sumbernya kurang, dan tanaman yang banyak di atas itu paling banyak pinus. Sementara kalau pinus itu kurang bisa menyimpan air. Ya. Jadi airnya yang dipilih beringin. Dipilih beringin. Beringin. Karena sini kan sumbernya kurang, apalagi kalau musim kemarau. Dulu kan air itu kurang, kebutuhan kita mandi aja kurang. Ya. Nah, saya berpikir kenapa tidak, karena jenis tanaman yang siap menyimpan air, banyak menyimpan air itu jenisnya, kalau di sana saya lihat itu mesti ada satu pohon besar itu mesti ada beliknya, kalau bahasa sini belik. Jadi ada semacam kolamnya besar, kalau di sana banyak sekali. Nah itu terinspirasi itu mereka, karena sini kurang dan tanaman yang di atas niku kebanyakan pinus. Jadi saya berusaha kalau bahasanya itu konservasi air gitu. Niki kita sengaja menanam biar besok itu kita tidak kekurangan air gitu. Betul. Dan itu sudah dilakukan sejak 2015. Awal mula dapat bibitnya, apakah langsung ada support misalkan dari
dinas lingkungan hidup atau apa, karena yang saya dengar nih cerita, kebetulan yang pegang kamera Mas Timbul, Iya. saya Iya. pernah dapat informasi, Iya. jadi sampai nyari ke desa lain Betul, gitu. betul. Jadi kalau ada bibit yang kecil gitu diambil, diminta gitu, bahkan apa ya, sistem setek juga Iya. dilakukan, Iya. itu yang dilakukan. Karena pada saat itu memang belum ada support kayak sekarang gitu ya. Sebelum mencari benih, Ya. saya tuh kan menawarkan pada sedulur-sedulur mriki, anu kiri kanan rumah mriki nggih, rumah saya mriki, tetangga mriki ngejak, kula ngajak. Ya. Anu tolong misalnya gitu, tolong cari 5 atau 10 orang, nanti masing-masing satu orang itu saya berikan 50 dulu, kita menanam beringin di atas. Nah, itu saya tawarkan ke warga sini, itu belum ada yang mau. Ya. Itu durasi panjang, agak panjang. Ya. Itu 1 tahun ada insya Allah. Itu Ya. belum pada mau. Kemudian kita sering ngumpul ngopi gini. Kalau malam tuh ngumpul ngopi gini, ngopi seperti ini, ada 5 orang, kadang 10 orang, kadang lebih. Ya. Dari awal kita ada kecocokan Visi dan ngobrol. misi, ya. Iya, itu ngobrol ketemu itu akhirnya mau. Nah, itu. Terus saya berusaha cari bibit. Cari bibit itu awalnya beli, karena saya tidak tahu cari bibitnya itu di mana, itu saya tidak tahu. Ya. Jadi sini yang ada Pulau Tumbas, saya beli. Ada yang 15.000, ada yang 10, ada yang 50, ada yang 75. Paling mahal itu 300.000 itu masih. Pernah 300.000? Satu batang itu 300.000. Jadi itu jenengan menyisihkan uang Iya, jajan yang masih hasil gitu. Iya, betul itu. Jadi begini buat teman-teman Damar Bumi TV, bahwa Pak Joko ini bukan ahli di bidang lingkungan hidup sebetulnya. Jadi bukan orang yang berpendidikan di bidang itu gitu. Makanya tadi ada istilah bahwa untuk menyediakan bibitnya aja beliau tidak tahu, akhirnya ya beli gitu. Dan akhirnya berjalan. Betul. Tapi sekarang sudah dapat support banyak ya. Iya. Ya. Sejak tahun 2015. Berarti kurang lebihnya sudah berapa tahun? 11 tahun yang lalu. Ya kan? Iya. Jadi dan itu sama Pak Nyono Iya. pada saat itu. Bersama beberapa ya. termasuk pasukan khusus yang awal itu Pak Nyono, Pak Nyono, Pak Lurah, Pak Pak Nyono, Mas Timbul, Ya. itu yang sering. Nanti ada tambahan yang tidak kerja, biasanya sih kan rantau, seperti misalnya Pak Karidi, Pak Mas Karidi. Bambang, Mas Rahman, itu banyak yang nemenin ya. Ya. Dan akhirnya sampai Iya. berjalan sampai Iya. sekarang. Dan saya terlibat menanam pohon di Gunung Brojo itu kurang lebihnya sudah 3 kali. Yang pertama berapa tahun yang Iya, lalu. betul. Terus yang kedua adalah ketika ada keterlibatan dari Duta Wisata, Mas Dian Iya, dan teman-teman. Yang Pawon Mas itu saya Iya. nggak terlibat. Iya. Dan terlibat lagi kemarin itu terakhir ketika dapat bibit dari BUMDes. Ini ada yang menarik, Pak. Ada yang menarik bahwa ini kan kegiatan ini harus tidak mungkin mandiri. Artinya gini, tidak mungkin jenengan melakukan sendiri. Iya. Jenengan tetap butuh sumber daya manusia, Betul. selain sumber daya yang lain. Untuk mengumpulkan massa itu harus pakai 3 kekuatan, Pak. Dan saya tahu persis jenengan itu seperti apa. Kekuatan pertama agar bisa merangkul orang, menggerakkan orang, itu adalah dengan faktor punya kekuasaan. Dan jenengan tidak punya itu. Yang kedua adalah faktor money, uang. Dan saya tahu persis dengan, bukannya saya merendahkan, Pak ya. Tapi saya tahu sendiri jenengan itu ya bisa dikatakan ya alhamdulillah ya. Jenengan pribadi yang bersyukur. Jadi ya walaupun ala kadarnya, tapi mensyukuri nikmat dari Allah. Yang ketiga, agar orang itu bisa bergerak, itu adalah akhlak, Pak. Akhlak. Dan itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jenengan itu membangun komunikasi dengan masyarakat, akhirnya agar masyarakat ini mengikuti visi dan misinya jenengan, itu apa yang dilakukan, Pak? Ini tuh ilmu soalnya. Ya kan, ada orang yang mengatakan seperti ini, sentuh hatinya maka dia akan mengikuti, betul. gitu kan? Kalau itu saya teringat pesan dari guru. Pesan dari guru. Beliau insya Allah
almarhum Pak Kiai Muhammad Yasin bin Ahmad Usman, termasuk beliau salah satu pendiri Pagar Nusa. Ya. Beliau guru saya. Beliau ngendika itu, kowe rasah ngajak uang, kamu ndak usah mengajak orang. Ya. Ketika menurut orang itu kamu sudah pantas untuk diikuti, ndak usah diajak, orang itu akan mengikuti. Jadi ketika saya tetap bersama-sama, tapi Ya. di awal tetap saya juga masih sendiri dengan keluarga. Ya. Itu saya juga masih menyimpan videonya. Jadi anak saya yang kecil, Mas Adnan itu masih SD, Mbak Anis itu belum sekolah, Mbak Anis. Ya. Sekarang sudah, Mas Adnan itu sekarang sudah SMA kelas 3. Dulu saya tetap berempat sama anak-anak saya itu, yang kecil itu ikut naik. Saya cuma satu keluarga gitu. Kemudian juga setelah itu baru bersama masyarakat. Gitu. Dan akhirnya sampai akhirnya kegiatan jenengan ini disorot Gitu. oleh beberapa orang. Itu sudah durasi lama. Durasi lama. Maksudnya dari misalnya Dinas Lingkungan Hidup, Ya. kemudian dari Perhutani. Ya. Ketika saya sudah melakukan ini 5 tahun bersama masyarakat sini, Ya. itu baru dilihat sama beliau-beliau. Oh ternyata di sini di Wat Glinggang di Gunung Brojo ini ada tokoh yang penggerak menanam. Ya. Gitu. Dan wilayah Ya. yang harus ditanamin itu berapa hektar? Kalau pangkuan Pangkuan Johor ini sekitar 64 hektar. 64 hektar. Gitu. Dan sudah Iya. ditanami Iya. berapa hektar, Pak? Kalau hektarnya yang Tidak ngitung, ditanami ya? tidak ngitung. Tidak ngitung. Cuman setiap tahun dari awal 2015 setiap tahun musim tanam itu kita menanam. Gitu. Yang saya rasakan itu ketika saya terlibat dalam kegiatan, medannya sulit, Pak. Itu perengan Iya, kalau istilah betul. Jawa. Jadi punya kemiringan yang riskan. Tebing, Jadi tebing. ya. Jadi kalau keseleo dikit itu Gitu. ya ngapunten, mungkin akan Iya. terjadi cedera gitu. Tapi tidak mengendurkan semangat. Bahkan yang banyak terlibat itu Iya. adalah orang-orang yang sepuh, ya kan? Padahal jenengan tidak mungkin menikmati, Pak. Kenapa kok masih ini? Apakah Gitu. karena ini kekuatan niat Iya, soalnya, iya. Pak, kekuatan niat. Termasuk itu salah satu gini Bang, salah satu gini yang saya sampaikan dan saya mengajak ke masyarakat sini kan saya ketertarikan masyarakat jadi ikut saya. Ya. Itu saya sentuh itu anak dan cucunya, misalnya Pak Nyono gitu. Saya tidak bilang mengajak Pak Nyono ayo misal gitu. Misalnya sini misalnya ada sini namanya Mbah Parmin, punya anak punya cucu, saya bilang nggo mari kita tanam beringin, semoga anak cucu kita, saya sebut anaknya, Ya. saya sebut cucunya, biar cukup nanti Allah mencukupkan air itu. Ya, betul. Pak Nyono. Siap, Ini Pak Nyono. Iya. Pak Nyono Ya. juga ikut terlibat dari sejak tahun 2015. Jadi sebagai pelopor Alhamdulillah. mengawali Ya alhamdulillah. dengan Mas Dipul, Pak Menemani. Lurah dan Pak Iya. Sinten Pak Karidi. Pak Karidi dan yang lain. Yang lain. Menanggapi ini gimana Pak jenengan? Yang- Pakai bahasa Jawa boto nopo-nopo Pak. Oh, iya. Insya Allah makanya ditranslate. Aniku ngeten, oke. Pak Joko niku ya sinajan mboten asal mriki, gandeng tertarik niku gunung sing wis rada gundul dan jane sak temene Kolomben niku gunung niku mboten gundul. Oke. Gandeng niku demben niku ya piantun-piantun sing kirang tanggung jawab. Ya. Niku kajeng-kajeng ini sami diketoki sampai telas. Dan iki terus Pak Joko ini nggak ada kegiatan piye carane memulihkan utawi iso mbalekne sing kaya demben. Ya. Demben niku cilian kula niku ketiga man banyu melimpah. Melimpah. Nggih. Gandeng niki niku pun mboten enten terus napa niku kayu-kayu niku akeh sing pun ditebangi. Niki Pak Joko gadai semangat didukung dumateng sederek-sederek niku ingin menanam yo sing ngandung istilahnya sing iso nyimpen banyu utawi toya terutama nggih wit beringin, bulu, mengke preh niku nggih caranane angen-angen utawi cita-citane mboten kangge pribadi Ya. nggih, kangge anak-anak turun kula jenengan utawi anak turun masyarakat
terutami Wat Glinggang mriki Yang berada di bawah Gunung Brojo. Gunung Ya. Brojo. Berarti ya sejene nggih, sejene kula panjenengan kanca-kanca niku tresna marang bumi. Nggih. Nggih, tresna dhumateng Mbah Brojo ingkang istilahnya mengkoni Kredi Brojo niki. Nggih. Bape Mbah Brojo upama niki gunung niku sampai gundul mboten enten napa-napane. Wong niku sing generasi sepuh niku Mbah Brojo niku istilahnya sing nunggu utawi sing ngayomi utawi sing gadhahi wewengkon Gunung Brojo niku kan nggih mboten penak. Ning nek sing generasi-generasi terutami ingkang dipun sarangi Mbah Joko niku pengen nglestarekne malih niku insyaallah Mbah Brojo nggih seneng ya mbok menawa nggih ngestoni ya delalah niki sing dulur niku nggih kathah sing gesang ya alhamdulillah niku mbok menawa mengke dadi tulang-tulang maksudipun nggih napa niku nggih nahan erosi sing badhe guntur-guntur insyaallah mengke saged nggih nahan niku tenang. Sok niki mun terutama beringin niku alhamdulillah mun semonten nek termasuk pun gedhe wong sampun semonten taun nggih ya pun ketok gedene niku insyaallah niku benjing saged ngrembaka sae. Insyaallah mengke kangge anak cucu kula panjenengan utawi masyarakat Wat Glinggang mengke saged sempurna utawi golek banyu nggih mboten adoh-adoh. Wong niki wong banyu mawon kebalik wayahe banyu niku king gunung niki king desa diparakne nyang gunung saking pam niku. Dadi niki muga-muga anak putu keluarga Wat Glinggang benjing mboten gawe pam ning gawe sumber saking ngerti nika mbes sing saking Gusti Allah leh lantaran mengke usahane kawula Wat Glinggang ingkang jerih payah mengke saged ngelancaraken ridane Gusti Allah metokne banyu sing kangge kepedahan masyarakat ing Wat Glinggang mriki. Mrene ngoten saged kula. Alhamdulillah. Nggih. Pak Karidi juga ikut terlibat lama. Nggak apa-apa di ini aja, walaupun wajahnya nggak kelihatan nggak apa-apa. Percaya tohan. Nggih. Ini kebetulan yang terlibat sejak awal itu berada di sini. Karena faktor cuaca, jadi sebetulnya saya pengen ngobrol dengan yang lain juga, tapi tidak masalah. Ini Pak, saya juga pernah lihat bahwa ternyata apa yang jenengan lakukan itu sudah membuahkan hasil. Bahkan ada di video sebelumnya yang sudah saya tayangkan di YouTube, itu ada pipa. Ada pipa karena memang sudah ada sumber air di sana. Itu ya ada pipa yang mengalirnya itu justru bukan untuk dusun sini, bukan dusun Wat Glinggang, tapi masuk ke desa yang lain. Artinya bahwa kegiatan jenengan dan warga di sini itu sudah ada dampak nyatanya, sudah ada yang bisa menikmati hasilnya, katakanlah demikian. Dan kedepannya apakah ada program yang lebih dari itu? Karena ini Pak, ini kan pohon beringin, pasti akan rindang apalagi memiliki view yang bagus. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, itu pemandangannya keren karena memang luar biasa, bisa ngelihat lawu dan lain-lain gitu, cumbri dan lain-lain. Ada wacana yang ke depannya nggak Pak? Mungkin jadi desa wisata gitu. Insya Allah itu dari awal kita menanam memang saya memilih tempat-tempat dulu sing awal karena benih kita waktu itu awal terbatas. Saya memilih lokasi-lokasi yang kira-kira nanti akan mudah keluar sumbernya. Itu kita alokasikan, ada titik-titik tertentu yang saya pilih bersama teman-teman itu kita alokasikan, berharap nanti akan ada sumber yang besar mengalir di situ. Kemudian juga kita berpikir, kita juga menata bahwa suatu saat nanti ini akan jadi tempat wisata. Nah, gitu. Kita memilih gitu. Kita memilih dan menata. Kalau sudah sing awal itu sudah kita lakukan, memilih dan menata itu baru sekian tahun itu baru kita melengkapi, yang belum baru kita tanam gitu. Kalau yang tadi Mas Habib itu ada peralon besar yang ke desa yang lain, tapi masih masuk wilayah Johor, dan juga ada yang masuk ke kelurahan yang lain.
itu pun dari dulu sebelum saya ada di sini pipa itu sudah ada. Sudah ada. Ada beberapa, juga ada yang baru. Ya. Yang baru muncul baru itu ada, sudah alhamdulillah sudah banyak juga, tapi belum begitu besar niku. Kalau yang sebelum saya di sini ada pipa yang sudah masuk ke desa lain itu setidaknya itu tambah besar karena saya dan teman-teman itu menanam beringin. Jadi sumber itu tuh tambah besar gitu. Dan akhirnya Yeah. apa yang jenengan lakukan itu ternyata disorot oleh media, disorot oleh pemerintahan Pemda Iya, dan juga oleh dinas kehutanan atau Betul. dinas lingkungan sampai akhirnya jenengan dipromosikan untuk mendapatkan Kalpataru. Iya, betul. gimana Betul. perasaannya, Pak? Nggih, seneng, Ya. tapi dasarnya kan kita ini. Ya. Seneng kita masyarakat di sini juga seneng, tapi kan kita orang Jawa, saya itu orang Jawa. Orang Jawa itu gini, anak-anak saya lahir di sini. Ya. Anak-anak saya lahir di sini. Mandi pakai air sini. Ya. Gitu. Memasak pakai air sini, mencuci air sini. Kemudian apa yang kita makan, nasi, Ya. kita makan, terus sayur-sayur itu mengalir dari air sini. Jadi sudah sepantasnya saya mengajak warga itu sudah sepantasnya kita memelihara karena kita yang menikmati itu. Betul. Kalau kemudian apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan itu ada dari pemerintah itu ada perhatian dari pemerintah. Ya. Alhamdulillah gitu. Walaupun sebetulnya Iya, niatnya tidak itu. Tidak itu gitu kan. Tidak- Bahkan kepikiran pun tidak gitu. Tidak sama sekali tidak kepikiran gitu. Luar biasa. Saya teringat ucapan Kiai khairunas anfa'uhulinas kalau tidak salah, bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan jenengan beserta warga di sini sudah melakukan itu. Insya Allah. Mudah-mudahan menjadi berkah, Insya Allah. Amin. bukan Amin. untuk Alhamdulillah. kita saja, Iya. ya, Betul. tapi untuk lingkungan yang tidak jauh berada Iya, betul, dari betul. Wat Gelinggang Iya, ini, iya, gitu kan. iya. Dan akhirnya generasi berikutnya Iya, juga iya. bisa menikmati, Bisa menikmati, bahkan mudah-mudahan dijadikan contoh agar mereka kelak juga melakukan hal yang sama. Iya. Setidaknya walaupun tidak melakukan penanaman yang baru, tapi merawat yang sudah ditanam hari ini. Iya. Begitu teman-teman. Iya. Kita lanjutkan lagi obrolannya setelah saya tampilkan dulu beberapa tayangan tentang keindahan di lereng Brojo.